Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini, amin. Amin. Dan sebentar kita bersama dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah Bapak Ibu masing-masing, ataupun kita yang ada di gereja Bapak Ibu, kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan dengan segala kerinduannya akan memenuhi setiap kita yang juga rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita percaya bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Begitupun malam hari ini. Seberapa besar kerinduan Bapak Ibu Saudara semua, sebesar itu pula kerinduan Tuhan untuk memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Karena setiap kami rindu, setiap kami Tuhan perlu Engkau dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan mengandalkan Engkau. Setiap kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berkuasa atas kami. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Segenap umat-Mu datang kepadamu dengan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Mari sama-sama dengan penuh kerinduan katakan Bapak Ibu Saudara. Rindu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba lebih dari segalanya. Ku ingin Kau ya Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku Tuhan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lebih lagi diberkati oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami pun rindu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubah hati kami, memecahkan kekerasan hati kami Tuhan, membebaskan belenggu hidup kami, dan senantiasa menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Berfirman-Lah, urapi setiap kami Tuhan. Istimewa hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk memberkati setiap kami. Tuhan, pakai lidah bibirnya untuk memberkati kami, untuk menyampaikan isi hati-Mu, membuka pengertian kami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap menikmati Engkau bersama-sama. Kami siap diberkati oleh kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan duduk diam tenang, dan kami sambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur anugerah Tuhan selalu besar dalam hidup kita semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga Gembala dan seluruh jemaat Tuhan GPDI Sahabat Allah yang ada di Jakarta. Kita boleh berjumpa kembali, dan ini adalah hari-hari khusus yang sedang kita jalani, yaitu hari antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa hari Pantekosta. Saudara, saya bersyukur saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan di hari-hari yang istimewa ini. Topik atau tema renungan hari ini adalah bergiat menanti. Sekali lagi, tema kita adalah bergiat menanti. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kembali janji yang sudah pernah diucapkannya ketika masih bersama-sama dengan murid-murid. Di Yohanes pasal 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan minta supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi saudara, janji ini diulang kembali sebelum Yesus naik ke surga. Disertai perintah juga bahwa janji itu akan dinikmati asalkan murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem. Nah saudara, murid-murid siap untuk taat terhadap perintah ini. Namun mungkin di hati mereka bertanya-tanya, tepatnya kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Tuhan Yesus tidak menyampaikan. Dia hanya berkata, jangan meninggalkan Yerusalem. Tunggu realisasi dari janji tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran untuk menanti janji Bapa. Dan mari kita mau melihat, dalam ketekunan, dalam kesabaran yang ada di dalam diri murid-murid, mereka melakukan aktivitas apa? Mereka melakukan kegiatan apa? Dan kegiatan itu konsisten mereka lakukan hingga terwujudnya janji Bapa itu. Yang pertama, saudara, mereka melakukan kegiatan berdoa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa murid-murid bersama dengan wanita, perempuan-perempuan, termasuk Ibu Yesus, mereka bertekun, bersehati, berdoa. Jadi saudara, untuk mengisi kegiatan menanti, murid-murid gunakan untuk aktivitas berdoa. Kalau kita melihat, menengok kehidupan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, sepertinya mereka jarang berdoa. Mereka kurang berdoa.
Justru yang seringkali menteladankan kehidupan doa adalah Tuhan Yesus. Yesus sering berdoa semalam-malaman. Yesus berdoa di Taman Getsemani, tapi justru murid-muridnya malah tidur. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, saat itulah kebangkitan kehidupan doa. Saat itulah pertobatan kehidupan doa. Jadi saudara, murid-murid mengisi kegiatan menanti janji Bapa dengan berdoa, sekaligus menampilkan perubahan hidup, bahwa mereka sudah menjadi orang-orang yang suka berdoa. Melalui hari-hari yang khusus ini, melalui momen yang khusus ini, mari kita mau teladani murid-murid. Kita mau ikuti kehidupan murid-murid. Mereka mengisi hari-hari penantian dengan berdoa. Saudara, barangkali ada di antara kita yang jarang berdoa. Kehidupan doanya minim sekali. Nah, dalam momen yang hebat ini, kita mau bangkitkan kehidupan doa. Kita mau aktifkan, kita mau giatkan kehidupan doa. Memang, fokus doa dalam peristiwa di hari-hari yang khusus ini adalah menanti janji Bapa. Tetapi, doa yang kita lakukan bukan sekedar menanti janji Bapa, sekaligus mengaktifkan kegiatan doa kita. Sekali lagi, barangkali ada di antara kita yang tadinya kurang berdoa, jarang berdoa. Saat ini adalah momen yang tepat untuk saya dan saudara meninggalkan kehidupan lama yang jarang berdoa itu. Kita mau contoh murid-murid. Mereka ada dalam perubahan yang hebat. Mereka berdoa, bertekun, bersehati, konsisten, dan terus dilakukan hingga janji Bapa dinyatakan. Bahkan setelah pencurahan Roh Kudus pun, murid-murid juga tekun berdoa. Jemaat mula-mula juga tekun berdoa. Jadi saudara, doa ini sangat penting sekali. Doa adalah aktivitas utama, aktivitas prioritas dalam hari antara kenaikan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh murid-murid dalam kegiatan menanti? Yang kedua adalah mereka mempersiapkan bekal pelayanan. Mereka mempersiapkan apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan. Kita tahu, saudara, Yesus naik ke sorga, Yesus mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kepada murid-murid. Bahkan sampai kepada saya dan saudara, murid-murid Tuhan masa kini. Pelayanan ini proyek besar, proyek yang hebat, proyek kebesaran kerajaan Allah di bumi. Kita semua adalah penerus-penerus dari Tuhan Yesus yang sudah mengawali pelayanannya di muka bumi. Nah, karena ini bukan pelayanan yang sederhana, ini bukan pelayanan yang biasa-biasa, maka kita perlu kekuatan yang luar biasa. Kita perlu bekal yang luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, kegiatan doa kita menanti pencurahan Roh Kudus, di dalamnya ada permohonan kepada Tuhan supaya kuasa itu benar-benar nyata dalam hidup kita semua. Roh Kudus yang hadir benar-benar mengkaryakan kuasa, mengkaryakan dunamis, mengkaryakan kekuatan yang luar biasa sebagai bekal dalam perjalanan pelayanan kita. Kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, pasti kita mempersiapkan bekal. Dan kalau kita tahu perjalanan itu sulit melewati rute-rute yang berat, maka kita akan mempersiapkan bekal yang lebih dari cukup. Perjalanan pelayanan kita tidak mudah, saudara. Perjalanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Perjalanan hidup jemaat Tuhan tidak mudah. Apalagi hari-hari ini ada virus COVID, ada ancaman krisis dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita perlu bekal, kita perlu kuasa yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Dan setiap kali saudara berdoa, saudara mohon, Tuhan berikan saya bekal dari hari ke hari,
Kekuatan yang luar biasa itu harus terus nyata dalam hidup kita semuanya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam kegiatan menanti pencurahan Roh Kudus? Yaitu mempersiapkan dan melengkapi pelayan Tuhan. Saudara bisa perhatikan di pasal 1 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Di situ para rasul berkata bahwa kita kekurangan satu orang. Yudas sudah mati. Jumlah rasul kurang satu. Oleh karena itu mereka memikirkan kelengkapan pelayan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengisi kegiatan menanti pencurahan Roh Kudus, ternyata tidak hanya doa saja. Ternyata tidak hanya mohon kekuatan kuasa saja. Tetapi kita juga memikirkan kelengkapan pelayanan demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan ini ada di dalam Alkitab. Ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka melakukan pemilihan rasul untuk mengganti Yudas Iskariot. Sehingga jumlah rasul menjadi genap. Kenapa saudara? Karena rasul-rasul pada waktu itu adalah soko guru. Rasul-rasul pada waktu itu adalah pelayan utama, pejabat utama yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan, jemaat Tuhan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pada waktu itu rasul-rasul juga sebagai gembala, rasul-rasul juga sebagai guru yang mengajar jemaat. Nah saudara, ada baiknya dalam hari antara ini kita juga memikirkan pelayanan. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita jangan hanya memikirkan bekal kuasa untuk kita sendiri. Tapi kita pikirkan pelayanan. Kita pikirkan pekerjaan Tuhan. Salah satu contohnya yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, adanya kebutuhan pelayan. Mungkin di GPDI Sahabat Allah di Kampung Duri, kebutuhannya lain. Bukan kebutuhan pelayan, tapi bisa juga kebutuhan pelayan. Mari jemaat Tuhan pikirkan pelayanan. Mungkin GPDI Sahabat Allah sedang punya kebutuhan-kebutuhan lain untuk mengembangkan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Melalui momen ini, kita mau contoh murid-murid bahwa mereka untuk mengisi hari penantian, mereka memikirkan pelayanan. Mereka memikirkan kebutuhan pelayanan. Ya, jadi jemaat Tuhan punya kewajiban untuk memikirkan kebutuhan pelayanan. Dan semuanya demi kelebaran kerajaan Allah, kemajuan gereja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat-saat ini saudara sedang berada di rumah karena wabah, karena COVID, dan mungkin tidak banyak yang bisa hadir di gereja. Tapi jangan lupa kita mau berdoa bersama-sama, karena ini adalah kegiatan prioritas dalam kegiatan menanti pencurahan Roh Kudus. Dan saudara, mintalah bekal selalu. Mintalah kuasa kekuatan selalu. Dari hari ke hari kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Karena pergumulan dari hari ke hari itu berbeda setiap harinya. Pergumulan hari ini dengan besok berbeda. Sehingga kita butuh kekuatan yang selalu baru. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan harus selalu baru dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Dan jangan lupa, di hari penantian ini, kita pikirkan kebutuhan pelayanan. Persis seperti yang dilakukan oleh para rasul. Apa yang menjadi kebutuhan pelayanan? Kita mau pikirkan bersama-sama, kita mau bergotong royong, bergandeng tangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan hari ini yang dapat saya sampaikan di hari menanti pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya
Jika kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka setiap langkah hidup kita akan merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan tiba saatnya saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan bersama-sama berdoa. Kita percaya Tuhan dengan segala kerinduan yang akan memenuhi setiap kerinduan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, engkau yang rindu untuk tetap berdiri, engkau yang rindu untuk duduk, bahkan engkau yang rindu untuk berlutut di tempat di mana engkau berada Bapak Ibu. Silakan engkau mengambil sikap di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan bersama-sama kita akan menikmati Tuhan. Dia hadir di tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau berkuasa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami angkat suara kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Dan umat-Mu menyembah Engkau. Umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku Engkaulah Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan, kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Haleluya, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Dia hadir bersama dengan kita. Haleluya. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, haleluya, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah setiap hati, jamahlah hidup kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah setiap umat-Mu, jamah, 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 jamah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu Engkau, kami rindu curahan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami mengangkat suara kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, glory.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup penuhi. Kau dengar Tuhan, Kau dengar kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
surga, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan kepadamu, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu tinggal dalam kasih. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
Mari bersama kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih anugerah. Tiada habis-habisnya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Buat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kau melihat kerinduan kami umat-Mu untuk tetap datang diam, duduk di hadirat Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati urapan-Mu, menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Jika masih ada umat-Mu yang terbelenggu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa bersama, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada umat-Mu yang terluka, pada malam hari ini juga Tuhan memulihkan. Jika ada umat yang susah, Tuhanlah penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetaplah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan tetaplah menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang, keadaan boleh mengkhawatirkan kehidupan kami. Tapi kami percaya jika Allah menyertai kami, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami tidak takut. Sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengakhiri kebersamaan kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu sekalian, kita besok masih akan menikmati kebersamaan kita di dalam rangkaian doa 10 hari Pentakosta. Kita tetap mulai pada pukul 7 malam dan siapkan hidup kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.